Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Rizka Hasanah. Kita hari ini akan melanjutkan materi pembelajaran kita di bab 2 dengan subjudul menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Struktur isi pidato persuasif ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat. Maksudnya aktual adalah yang sedang hangat-hangatnya di dalam masyarakat tersebut. Dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Nah, pernyataan posisi yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Nah, di sini misalnya contoh kalian mengangkat tema COVID-19. Jadi di sini yang penting kalian yakinkan adalah masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang ingin diyakinkan? Nah, di sini mengubah pandangan atau perilaku positif. Nah, kemudian yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka. Jadi di sini argumen adalah pendapat. Jadi kalian memberikan pendapat yang menarik agar pendapat kalian didengarkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, di sini posisi maksudnya adalah kamu sebagai orator harus memposisikan secara jelas. Posisi kamu di sini sebagai masyarakat atau sebagai tenaga kesehatan. Kemudian struktur yang kedua, tahap argumen. Nah, tahap argumen ini di sini maksudnya adalah argumen dikembangkan dan didukung secara logis. Logis maksudnya adalah masuk akal dan dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Kemudian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara, intonasi, dan gestur. Di sini misalnya contoh kalian ingin meyakinkan, ingin menegaskan ke audiens. Jadi intonasinya dengan intonasi tinggi. Nah, kalau kalian ingin meyakinkan dengan intonasi yang rendah, tidak mungkin kan kalian masyarakat sekalian, apakah kalian tidak tahu bahwa COVID-19 saat ini sedang marak-maraknya terjadi. Sebab itu kalian harus memakai masker. Nah, tidak mungkin ya kita menggunakan intonasi yang tinggi. Kemudian argumen sebaiknya dikembangkan secara logis, masuk akal, dan didukung oleh bukti-bukti, tidak hanya berdasarkan emosi dan intuisi. Maksudnya intuisi adalah tidak hanya pikiran yang ambil cepatnya saja. Yang pengalaman yang pernah saya rasakan, itu yang saya ambil, tanpa pemikiran yang logis dan matang. Kemudian, gunakan tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak yang hebat. Nah, di sini kalian bisa menampilkan foto, diagram, atau bukti-bukti yang masuk akal, yang logis. Bisa kalian ambil di dalam media cetak atau internet, tapi harus disaring dulu, jangan yang hoax. Lanjut, di sini menyusun kerangka
teks pidato. Nah, ada langkah-langkah menyusun teks pidato. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Nah, contoh Ibu tadi adalah COVID-19. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Nah, di sini kalian tentukan dulu tujuan pidato persuasif agar pembicaraan kalian tidak kemana-mana. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Nah, di sini kalian kumpulkan data-data kalian untuk mendukung argumen yang kalian sampaikan. Jadi, yang kalian sampaikan itu benar adanya dengan data-data tersebut. Kemudian, yang keempat, menyusun kerangka pidato. Nah, kalian susun dulu kerangka pidatonya, sehingga nanti yang kelima ini pembahasan dengan kalian kembangkan kerangka pidato tersebut. Nah, di sini ada judul menyusun kerangka pidato. Yang temanya, contohnya Ibu beri contoh yang lain lagi, tema kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ada menyusun kerangka pidato ini ada pembuka, isi, penutup. Nah, pembuka di sini misalnya salam pembuka, sapaan, ajakan bersyukur, ucapan terima kasih, tujuan pidato. Kemudian diisi. Nah, karena temanya kebersihan lingkungan sekolah, isinya kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga. Kemudian isinya lagi dampak lingkungan yang bersih. Kemudian lagi kita ambil poin-poinnya saja, pokok-pokoknya dalam isi ini. Kemudian tindakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian di bagian penutup ada simpulan, harapan, ada saran, kemudian permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Lalu setelah menyusun kerangka pidato, kita akan menyusun kerangka pidato menjadi naskah pidato. Nah, yang tadi setelah kita sudah siapkan kerangkanya, kita kembangkan, kita susun kerangka pidato itu menjadi satu kesatuan paragraf yang berkesinambungan sehingga masuk akal dan logis. Nah, itulah tadi tujuannya adanya kerangka pidato untuk kita membuat pidato menjadi naskah yang utuh, sehingga dari paragraf satu ke yang satunya berkesinambungan. Nah, perhatikan contoh berikut yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian baca. Nah, itu dia tadi penjelasan Ibu. Semoga dapat dimengerti. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, silakan hubungi Ibu. Boleh kalian WhatsApp Ibu. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga dapat dimengerti. Dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.